Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, sahabat-sahabat LTN, kali ini merupakan kajian pertama dari sekian banyak kajian yang nantinya akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Kebetulan hari ini pemateri kita Kiai Haji Faisal Tantawi. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Jelas sehat nggih? Alhamdulillah. Walaupun bulan Ramadan ini beda ya dengan bulan-bulan sebelumnya, karena memang adanya pandemik ini semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah di bulan Ramadan ini. Amin. Baik teman-teman, tema kita kali ini yaitu Ramadan bulan bahagia. Yang menjadi pertanyaan besar Kiai, kenapa harus Ramadan? Nah itu, padahal kan dari sekian bulan, 12 bulan itu ada beberapa bulan yang juga mempunyai keistimewaan masing-masing. Seperti halnya di bulan Muharram, kemudian di bulan Maulid, tapi khusus di Ramadan ini benar-benar istimewa. Mungkin langsung saja kepada Kiai untuk memaparkan. Ya, baik. Jadi Ramadan ini memang bulan yang paling dirindukan kehadirannya oleh umat Islam. Kenapa Ramadan ini bulan yang paling bahagia, yang kehadirannya dinanti-nantikan oleh umat Islam dibandingkan dengan bulan-bulan lain? Jadi memang dalam agama kita bulan-bulan itu juga ada keistimewaannya masing-masing, seperti bulan Rajab, Sya'ban, Dzulhijjah, dan lain-lain sebagainya. Namun untuk Ramadan ini memiliki keistimewaan sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai pemimpin, penghulunya, rajanya bulan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini Allah benar-benar obral pahala. Siapa sih umat Islam yang gak bahagia kalau pahalanya dilipat gandakan oleh Allah? Dan bulan ini termasuk hadiah dari Allah untuk umat Islam, sehingga secara analogi ketika kita menerima hadiah dari orang yang kita hormati dan hadiah itu begitu berharga bagi kita, tentu hati kita akan menjadi bahagia. Jadi secara ringkas, hal itulah yang membuat kenapa Ramadan menjadi bulan yang paling berbahagia bagi umat Islam. Seperti itu. Ya. Kemudian dalam suatu keterangan juga disebutkan Kiai bahwa bagi umat Islam yang berbahagia dalam menyambut datangnya bulan Ramadan itu diharamkan api neraka menyentuhnya. Nah ya, itu bagaimana penjelasannya Kiai? Ya, memang hadis itu ada tertera di dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun sebagian ada yang menganggap hadis itu lemah, bahkan ada yang mengatakan maudhu. Namun terlepas dari hal itu, isi hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, sebab
karunia Allah dan rahmat Allah, maka dengan itulah falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Jadi dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita orang yang beriman untuk bergembira dengan sebab mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah. Ramadan sudah pasti fadlun minallah, karunia dari Allah. Ramadan sudah pasti rahmah, bahkan awaluhu rahmatun, permulaan Ramadan itu rahmat. Karena Ramadan ini jelas ya merupakan karunia dan rahmat dari Allah, maka kita diperintahkan untuk falyafrahu, bergembira, bersukacita, berbahagia. Sehingga di dalam suatu hadis yang tadi saya sampaikan, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Dan hadis ini saya rasa senada ya dengan Al-Quran yang saya bacakan tadi dalam surat tersebut, yang intinya bahwa dengan hadirnya Ramadan sebagai karunia dan rahmat dari Allah, sudah barang tentu kita sebagai orang yang beriman akan merasa gembira, berbahagia, sebab di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Seperti itu. Ya, jadi hendaknya walaupun saat ini kita sedang dilanda pandemi, kita tetap bersukacita, bersukaria ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Begitu. Betul. Prinsip kita adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Walaupun toh secara zahirnya ini pandemi, secara naluri pasti manusia itu akan bersedih. Betapa tidak, ekonomi jatuh. Kita masih dilarang untuk mudik. Anak-anak belum bisa sekolah secara normal dan lain-lain sebagainya. Secara manusiawi tentu bersedih, namun secara hakikat di balik musibah yang Allah berikan, ujian yang Allah timpakan kepada umat manusia, tentu itu ada hikmahnya. Makanya banyak hikmah yang kita bisa petik dari adanya pandemi ini. Dan ini tentu tidak kita bahas dalam kesempatan ini hikmah-hikmah tersebut. Sehingga walaupun toh ada pandemi di bulan suci Ramadan ini, pandemi belum berlalu, kita tetap berbahagia. Dan tentu dengan kaitannya terhadap hikmah puasa di bulan Ramadan di tengah pandemi ini, ada beberapa hal yang kita bisa petik. Misalkan kalau di selain Ramadan kita sering kumpul-kumpul, bertemu dengan teman-teman, sekarang dibatasi. Dengan pembatasan pertemuan ini juga bisa menghindari ghibah. Menghindari ghibah. Dengan jarangnya pertemuan ini, misalkan kita bisa menghindari perselisihan, cekcok, pertengkaran, dan lain sebagainya. Artinya dalam keadaan seperti ini pun kita umat Islam tidak ada alasan untuk tidak bergembira, untuk tidak berbahagia dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Begitu. Ya. Kemudian begini Kiai, seperti yang Kiai tadi katakan, bahwasanya walaupun adanya pandemi ini, banyak hikmah yang kita ambil. Seperti halnya pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah, salah satunya yang untuk menghindari kita
agar tidak menghibah, kan gitu kayak ya. Ya. Kemudian kira-kira bagaimana agar kita bisa sukses di bulan Ramadan ini di tengah keterbatasan kita saat ini ya? Ya. Jadi kesuksesan Ramadan ini dipengaruhi oleh banyak hal. Pertama, oleh persiapan yang kita lakukan. Makanya di situ sebelum Ramadan, di bulan Rajab, bulan Sya'ban kita sudah siap-siap. Makanya dalam kitab Lataiful Ma'arif diterangkan, walamaka na Sya'ban kal muqaddimati fi Ramadan syuri'a fi ma syuri'a fi Ramadan. Kalau Sya'ban ini seperti pendahuluannya Ramadan, maka diperintahkan di bulan Sya'ban untuk melakukan amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ada puasa, maka di bulan Sya'ban kita juga puasa walaupun sunnah. Di bulan Ramadan di situ diperintahkan meramaikan masjid, memperbanyak membaca Al-Quran. Kita pun di bulan Sya'ban juga sudah mempersiapkan itu. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk bersedekah misalkan. Di bulan Sya'ban kita sudah latihan sedekah, itu namanya persiapan. Wurudul imdad bihasabil isti'dad. Jadi datangnya pertolongan Allah tergantung persiapan. Makanya kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan ini, persiapan harus kita laksanakan dengan baik agar dapat pertolongan Allah sehingga Allah mensukseskan puasa kita. Yang kedua, di situ untuk mensukseskan puasa atau ibadah Ramadan, di situ tentu juga diperlukan target, ya, target. Jadi kita faham sekali bahwa mangkana yaumuhu khairun min amsihi fawa robih. Barang siapa yang hari ini, kalau kita kaitkan dengan Ramadan, barang siapa yang Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu, berarti dia robih, orang yang beruntung, orang yang sukses. Lah, untuk itu Ramadan tahun ini harus kita targetkan supaya lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Mungkin Ramadan tahun yang lalu kita tidak membaca Al-Quran, tidak tadarus. Ramadan tahun ini kita tadarus, kita baca Quran. Mungkin Ramadan tahun lalu kita masih khatam 1 kali, Ramadan kali ini bisa 2 kali. Jika Ramadan yang lalu kita sholat tarawihnya tidak sebulan full, khususnya bagi laki-laki, maka Ramadan ini kita usahakan untuk bisa melaksanakan tarawih dan ibadah-ibadah lainnya dengan lebih sempurna dan lebih baik. Namanya target agar Ramadan kali ini bisa berhasil. Selain itu, prinsip kita itu la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada kekuatan pun saat kita mengerjakan ibadah kecuali billah, ai bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya agar Ramadan kita sukses, kita juga harus minta pertolongan kepada Allah dengan berdoa supaya apa? Allah menolong kita untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ini sebagaimana zikir yang sering kita baca, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna, tolonglah kami, a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, untuk bisa mengingatmu, wa syukrika, dan bisa mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kepadamu. Maka agar sukses Ramadan kita harus berdoa supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita, supaya apa? Ibadah kita ini diberikan kualitas yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu secara ringkasnya. Baik,
sebelum kita akhiri Kiai, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin ini juga sering dipertanyakan di talkshow ya. Ya. Bahwa di bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu, tetapi masih saja banyak orang-orang yang melakukan maksiat. Itu bagaimana menurut Kiai? Ya. Untuk memahami hadis tersebut, wasufidatis syayatin. Pada bulan Ramadan, setan-setan dirantai, dibelenggu. Itu ada ulama yang memahami secara tekstual. Memang kenyataannya setan-setan itu memang dibelenggu, diikat supaya tidak menggoda manusia. Ini. Lah, kemudian ada ulama yang memahami dengan semacam takwil. Yang dimaksud wasufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu itu artinya ketika orang Islam berpuasa itu artinya kan secara lugat itu al-imsak, menahan diri dari melakukan sesuatu hal yang membatalkan puasa. Bahkan juga al-imsak anil ma'asi, mencegah, menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Maka di saat kita berpuasa, otomatis kita akan terdorong untuk meninggalkan maksiat. Kita terdorong untuk meninggalkan dosa-dosa. Bahkan kalau kita tahu di bulan Ramadan ini tidak hanya kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya, tapi umat Islam juga tahu bahwa di bulan Ramadan ini dosa pun, maksiat pun akan dilipat gandakan dosanya. Lah itu menjadi motivasi bagi kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Ketika umat Islam di bulan suci Ramadan meninggalkan kemaksiatan, itulah hakikatnya setan sedang dibelenggu. Pertanyaannya, kenapa masih banyak atau ada sebagian yang masih melakukan dosa? Nah, berarti di situ kualitas puasanya masih perlu dipertanyakan. Artinya semangat al-imsak, semangat untuk menahan diri daripada kemaksiatan itu apa? Kurang kuat bagi orang yang berpuasa. Begitu jawaban ringkas saya. Baik, terima kasih kepada Kiai yang telah luas sekali ya penjabarannya tentang bagaimana kita agar tetap sukses di bulan Ramadan ini di tengah keterbatasan kita karena pandemi ini. Mungkin demikian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.